Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Kembali berjumpa di channel Muhammad Afandi Jaya, channel yang tepat bagi para pejuang untuk berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, dan semoga juga bisa berbagi inspirasi. Nah, kali ini saya sudah bersama salah seorang pemuda yang tentunya sudah memiliki cukup banyak pengalaman dalam berjuang meraih apa yang dia inginkan, dan berkat pengetahuan yang dia miliki juga, beliau saat ini alhamdulillah telah menjadi seorang penulis. Kita bisa lihat di sini ada beberapa buku hasil tulisan beliau, dan juga saya percaya betul dan yakin secara sadar maupun tidak sadar beliau telah menginspirasi banyak orang di luar sana, termasuk saya salah satunya. Nah, dalam video kali ini beberapa menit ke depan kita akan berdiskusi mengenai buku yang ada di depan ini, dan tentunya juga mengenai perjuangan beliau dari awal berjuang sampai dengan saat ini, apa saja yang beliau hadapi, dan tentu ada dalam setiap perjuangan tentu memiliki banyak ujian ya, dan pasti beliau sudah memiliki tips dan trik untuk menghadapi ujian-ujian tersebut. Baik, langsung saja saya persilakan ke Kak Habil untuk memperkenalkan diri beliau. Mungkin tadi saya sudah sedikit mention beliau ini sebagai seorang penulis, dan mungkin ada beberapa yang perlu sampaikan. Dari perkenalan ini saya langsung persilakan kepada Kak Habil untuk memperkenalkan dirinya. Silakan Kak Habil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah ja'ala Islam al-aqidah wa ja'ala al-Qur'ana imama wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatan hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah wa sallallahu Muhammad wa ala alihi Muhammad. Teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya Habil. Nama panjang Habil Zakiur Rojol, tapi itu tidak termaktub di KTP, hanya adalah tambahan dari kakak saya. Tiap nama adalah doa ya. Ya. Jadi itu punya makna tersendiri. Nanti mungkin kita bahas itu di lain waktu, insya Allah. Oke, saya dulu sempat satu kampus dengan Pandi. Betul. Satu fakultas malahan, bahkan pernah di sama-sama di MPM Alikro. Iya, betul sekali. Nah, siswa penyelamatan sholat memang beliau ini Seperjuangan ya, seperjuangan. Tapi dibandingkan beliau, saya ini tiada apa-apa. Masya Allah. Setiap orang itu punya jalan hidupnya sendiri-sendiri, dan masing-masing dari kita berperan untuk menjalankan apa yang telah kita putuskan. Saya hanya orang biasa yang kebetulan suka bermain kata, jadi hanya ingin merapikan kata-kata itu dalam sebuah buku. Masya Allah, mantap. Baik, cukup Habil. Menarik ya perkenalan dari Kak Habil, yang menandakan bahwa beliau itu ibaratkan sebagai seorang yang, ya kalau saya bisa bilang seperti padi, semakin berisi semakin merunduk. Saya kenal beliau sejak kami duduk di bangku kuliah, dan alhamdulillah saat ini kita dipertemukan kembali dengan kondisi yang lebih baik. Nah, tepat sekali kita saat ini berada di konten milenial menginspirasi. Nah, mungkin langsung saja Kak Habil, for the first question, saya sebenarnya sejak awal melihat buku ini, saya ingin menanyakan ke Kak Habil, apa motivasi Kak Habil ingin menjadi penulis? Kenapa mau menulis begitu? Bismillah, jadi menulis itu sudah menjadi bagian dari diri sendiri. Dan awalnya kan cuma menulis di sosial media, sharing-sharing apa yang dirasa, hasil renungan-renungan, kemudian hasil baca-bacaan buku, kemudian dibagi ke sosial media. Kadang beberapa teman-teman dari beberapa tahun yang lalu sudah minta tulis saja dalam sebuah buku. Saya bilang, saya masih bingung cara menulisnya bagaimana, cara menyusun buku itu seperti apa. Akhirnya mulai belajar dari situ. Jadi motivasinya adalah karena suka dengan buku, suka dengan kata-kata, suka berdiskusi dengan otak kepala sendiri, kadang ketawa-tawa sendiri berdiskusi dengan kepala. Jadi hanya ingin merapikan kata-kata itu dalam sebuah buku. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ingin bagaimana buku yang kita ini, mungkin jawaban yang klise ya, tapi ini adalah niat yang paling besar, bagaimana buku ini bisa bermanfaat kepada orang lain. Kemudian yang ketiga adalah bahwa buku ini disusun, saya jadi bukan penulis buku,
saya enggan menyebut diri saya sebagai penulis buku karena mungkin makomnya penulis itu tinggi sekali. Iya. Saya mungkin hanya seorang pengarang atau penyusun Sebagai buku seorang lah. pemula ya, Iya, gitu ya. seperti itu. Jadi yang ketiga tadi adalah ini buku ditulis adalah sebagai nasihat untuk diri sendiri. Nasihat untuk diri sendiri, sebagaimana di buku Renung Prolong atau buku Sepakat Seakat, semuanya adalah bentuk nasihat untuk diri sendiri. Bagaimana caranya menjalani kata yang telah kita tulis, karena setiap kata itu akan dipertanggungjawabkan. Baik. Nah, ini yang saya senang dari statement Kak Abil bahwa salah satu tujuan menulis ini agar bisa bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain ya. Karena memang kita tidak tahu kapan kita itu menginspirasi orang lain. Tapi yang paling penting kita harus selalu berbuat yang baik-baik. Nah, insya Allah apa yang baik itu pasti buahnya juga baik. Nah, kira-kira begitu. Nah, bagi teman-teman semoga yang menyaksikan ini bisa termotivasi untuk menjadi seorang penulis atau menjadi orang-orang yang sukses lainnya. Dan ya, semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi penyemangat untuk kita semua. Nah, Kak Abil sudah mention agar bisa bermanfaat. Nah, sejauh ini ada beberapa buku sih yang sudah dibuat. Jadi saya menulis buku itu sudah sejak tahun 2017 kalau nggak salah. 2017 menulis buku. Itu awal-awal mulai menulis buku. Judulnya itu Mencahaya. Baik. Mencahaya itu ditargetkan adalah untuk teman-teman kaum muda milenial begitu. Bagaimana caranya menggali potensi, kemudian meledakannya untuk menjadi cahaya bagi peradaban. Tapi itu kandas di halaman ke-10. Iya. Halaman ke-10. Terus setelah telusuri ternyata kesalahannya adalah karena ada banyak hal prasyarat yang saya tidak lakukan untuk menjadi seorang penyusun buku. Maka dalam fase perjalanan itu mulai kembali menyusun buku setelah menikah. Nah, salah satu isi dalam buku Sepakat Seakat itu adalah visi misi. Mungkin itu bisa kita gali. Dan di visi misi di keluarga kami itu adalah 1 year 1 book. Jadi targetnya adalah menulis buku 1 tahun 1 buku. Nah, jadi selama 3 tahun kami menikah itu belum pernah tulis buku kan. Ini tahun ketiga baru 2 buku. Tapi alhamdulillah targetnya tahun ini harus 3 buku. Ini sudah selesai naskah buku ketiga. Nanti mungkin bisa kita gali sedikit lebih banyak, sedikit tentang buku ketiga itu, tapi itu nanti. Baik, wih, luar biasa ya. Berarti dalam proses membuat buku ini ternyata juga Kak Abil sempat merasakan yang namanya kegagalan. Nah, dan alhamdulillah bangkit dari kegagalan itu sehingga lahirlah sampai saat ini sudah ada 2 buku ya. 2 atau 3? 2 buku. Oh iya, 2 buku. Dan insya Allah akan banyak buku-buku selanjutnya yang akan terbit dari hasil karya-karya Kak Abil. Nah, di sini juga menarik ya. Ternyata tadi Kak Abil sudah mention bahwa Kak Abil ini ternyata sudah berkeluarga. Nah, ini yang saya pikir juga bagi kaum milenial yang seumuran kita, khususnya saya pribadi, ini sangat memotivasi sebenarnya. Dan saya yakin teman-teman di luar sana juga pasti sangat termotivasi karena salah satu bentuk perjuangan dalam berkarya berbeda saat kita masih sendiri dan juga didampingi oleh seorang wanita ya, kira-kira gitu. Nah, ini sangat menarik ya, khususnya saya pribadi juga termotivasi sebenarnya. Nah, dari peran seorang istri ya, peran seorang istri dalam menulis buku ini sejauh mana, saya ingin mengetahui itu, sejauh mana peran seorang istri sehingga bisa tercipta buku ini. Baik. Jadi di awal jauh sebelum pernikahan, ya insya Allah ada di buku, tapi tidak agak sedikit berbeda dari penjelasan. Saya pernah bermimpi untuk menikah dengan orang sastra, orang bahasa, karena saya ingin menulis bersama. Begitu. Entah kenapa qadarullah tiba-tiba Allah pertemukan begitu. Alhamdulillah istri saya itu jurusan bahasa dan seni, prodi Masya Allah. prodi bahasa dan sastra, prodinya bahasa Indonesia. Yeah. Nah,
Jadi salah satu memang sebelum menikah harus sudah punya Planning ya. planning, kemudian kriteria, Betul. kemudian kita ingin membentuk keluarga kita seperti keluarga apa. Iya. Itu yang mungkin kadang tidak difikirkan oleh kebanyakan orang. Menikah yang penting cinta dan kasih sayang. Padahal menikah bukan persoalan itu saja. Nanti akan banyak diceritakan di buku persoalan itu. Oh iya, berarti itu sudah ada termention di lembaran-lembaran buku ini. Iya. Luar biasa. Nah, teman-teman ini wajib ya yang ingin mengetahui sejauh mana peran seorang istri dalam berjuang, dalam hal ini membuat karya dalam bentuk buku itu luar biasa ya. Nah, jadi dalam buku ini ternyata selain dari tulisan Kak Habil juga ada tertuang tulisan dari seorang istri. Masya Allah, iya. Masya Allah. Berarti memang peran seorang istri itu luar biasa ya. Luar biasa. Nah, tapi ini saya akan jadinya baper ya. Terlalu jauh kayaknya. Nah, kita akan kembali ke persoalan buku ya. Iya. Nah, saya sempat baca-baca buku ini. Yang menarik di buku ini, saya lihat sampulnya ini terbalik. Saya pertama agak heran, tapi pas saya lihat begini ternyata memang isinya itu ada dua sisi yang berbeda ya. Iya. Nah, ini apa maksud dan tujuannya ini Kak? Bisa dijelaskan? Baik. Pertama dari judul dulu ya barangkali. Nah, kenapa harus sepakat seakat, dan di samping ini seakat sepakat ya? Jadi awalnya buku ini berjudul Rencana Semesta. Rencana semesta. Bukan seakat sepakat. Baik. Nah, rencana semesta, karena saya menyadari bahwa dalam kehidupan saya pribadi itu ada banyak rencana-rencana yang saya buat tapi ternyata dibelokkan gitu. Ternyata memang saya sadar bahwa sehebat apapun kita berencana, ada kuasa lain yang akan mencegahnya. Baik. Dengan memberikan rencana yang lain. Dan walaupun target-target yang telah disusun tadi dibelokkan, tapi dimudahkan untuk mencapai target itu gitu dengan cara yang berbeda. Nah, itu adalah rencana awal untuk judul rencana semesta. Rencana semesta ya, itu judul yang terpikirkan sebelumnya. Sebelumnya. Nah, kenapa bisa bertransformasi jadi seakat sepakat? Oke, baik. Jadi saya ini suka berdiskusi dengan otak ya, suka sekali berdiskusi dengan otak, bermain-main kata, memadu padankan kata, saya suka sekali. Makanya di buku pertama judulnya Renung Relung, RG. Saya suka memadu, saya suka memadu padankan begitu. Maka kalau di buku kedua saya pikir kalau rencana semesta, saya lari dari koridor awal. Kalau Renung Relung di awal harusnya ini ada kemiripan lah, walaupun itu bukan jadi standar untuk dalam membuat buku, karena kadang sulit juga untuk menemukan kan. Jadi di perjalanan pulang ke kampung dari Palu ke Donggala, saya berpikir berbicara sendiri-sendiri, sepakat akad. Bagus kayaknya, sepakat akad. Tapi agak rancu gitu, sepakat akad. Bagus. Sampai beberapa menit dari situ terpikir sepakat seakat. Boleh, sepakat seakat. Akhirnya dibuatlah judul buku Sepakat Seakat dengan konsep awal sebenarnya. Konsep awalnya dia gini ya, sepakat seakat. Dibaca. Gini ya? Nah, ini sepakat seakat ini. Kemudian dibaca dari sini dia harapannya konsep awalnya tulisan saya. Kemudian kalau baca tulisan dari istri begini. Berarti dia dibalik begini ya. Jadi seakan-akan buku ini ada dua buku di dalamnya. Jadi memiliki dua sampul. Jadi di sini judulnya Sepakat Seakat dan di sini adalah Seakat Sepakat. Dan tulisannya itu dari sisi seorang suami dan sisi seorang istri. Ini paket yang lengkap bagi teman-teman yang sudah memiliki niatan untuk menghalalkan anaknya orang. Baik, Kak Habil. Jadi sebenarnya intisari dari buku ini apa sih? Kalau boleh tahu ini. Baik. Karena saya juga baru baca sekilas ini. Jadi judul yang paling tepat sebenarnya di Rencana Semesta itu, judul yang paling tepat. Tapi saya berpikir karena di awalnya sudah Renung ya, kita gambarkan lagi Sepakat Seakat. Nah, tinggal bagaimana cara menghubungkan judul ini dengan isi buku. Maka yang saya pahami adalah sepakat
ditulis di buku ini telah lebih sering kita bersepakat pada jiwa. Jadi sebelumnya itu kita sebenarnya telah bersepakat pada diri sendiri. Dalam rahim ibu kita telah bersepakat pada Ilahi untuk menjadi hambanya yang paling taat dan takwa. Ketika lahir kita bersepakat dengan norma-norma dalam keluarga. Kemudian kita bersepakat dengan lingkungan kita. Kemudian kita bersepakat juga dengan apa-apa yang kita temui. Betul. Memang secara garis besar hidup ini adalah hasil dari kesepakatan. Benar. Jadi sebenarnya kita telah banyak bersepakat pada diri sendiri. Dengan berangkat dari kesepakatan itu, pada akhirnya kita akan berakad dengan keputusan yang lebih besar lagi. Makanya diberikanlah di kata sepakat, seakad. Karena akad itu adalah janji, bahkan lebih besar daripada janji adalah kontrak. Kita adalah kontrak. Dan akad yang dimaksud di sini berarti bukan hanya akad persoalan pernikahan ya? Ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi seakad di sini berlaku general ya? Berlaku general. Masya Allah. Ya, seperti sepakat menunggu, sepakat memantaskan diri, sepakat berkembang. Nah, kira-kira apa lagi yang menjadi poin-poin yang perlu kita sebutkan di sini untuk teman-teman yang saat ini sedang berusaha menambah wawasannya, mungkin menambah pengalaman dan juga mencari inspirasi agar bisa menghalalkan anaknya orang atau ingin meraih kesuksesan. Karena saya yakin di luar sana itu banyak orang-orang yang justru malah diam-diam mengagumi seseorang gitu. Jadi di buku ini saya ingin membuat buku ini agar bisa dibaca oleh baik orang yang belum menikah, bahkan orang yang sudah menikah. Ini kita jadi kayak kuliah pranikah ya. Tapi nggak masalah. Jadi saya ingin buat seperti itu. Jadi agar orang yang belum menikah bisa membacanya dan orang yang sudah menikah bisa membacanya pula. Walaupun orang yang sudah menikah bacanya bisa langsung to the point dari pembahasan tentang hubungan pernikahan. Jadi di buku ini akan dimention tentang bagaimana caranya kita sepakat dengan hidup kita sendiri. Sepakat menjalani hidup yang saat ini telah kita putuskan dan kita pilih untuk kita jalani. Karena menikah itu bukan persoalan cepat atau lambat, tapi soal keputusan dan juga soal kepantasan. Bukan cepat atau lambat, tapi soal keputusan dan kepantasan. Nah, kita memutuskan untuk menikah cepat, apakah sudah pantas begitu? Atau kita sudah memantaskan diri, tapi apakah dia menjadi cepat atau menjadi lambat begitu? Menikah cepat atau lambat itu adalah persoalan keputusan dan kepantasan. Nah, sehingga saya tidak tidak terlalu bermasalah dengan orang yang nikahnya lambat, tidak terlalu masalah juga orang yang nikahnya cepat, karena itu adalah keputusan yang mereka jalani dan mereka akan bertanggung jawab dengan keputusan itu. Maka setiap apa yang kita buat di dunia ini, maka kita harus sudah siapkan jawabannya di hadapan Allah nanti. Saya sepakat dengan itu karena saya percaya segala sesuatu yang terjadi di kita itulah yang terbaik, termasuk waktu. Jadi bukan bicara cepat atau lambatnya, tapi tepatnya. Kira-kira begitu ya Kak Bil ya, luar biasa. Jadi memang buku ini dihadirkan bukan hanya untuk orang-orang yang sudah menikah ataupun orang-orang yang belum menikah. Bagi siapa saja yang mau membacanya, karena kalau saya boleh bilang isinya tadi ini sesuai dengan apa yang dikatakan penulisnya Kak Bil. Ini berkaitan dengan bagaimana kita bersepakat dengan diri kita dan bagaimana kita menjalani hasil kesepakatan itu dengan diikat dengan akad. Akad dalam artian bukan hanya akad menikah ya, semua. Akad ini kan bisa dikatakan janji ya. Janji sama diri sendiri dan janji sama orang-orang lain gitu. Luar biasa. Di dalamnya juga ada tentang proses memantaskan diri untuk menikah, tentang membuat kriteria atau tentang menyusun visi misi sebelum menikah. Nah, itu sudah disiapkan semua insya Allah. Tapi memang ya, khusus yang untuk mau menikah ini sangat memotivasi sebenarnya ya. Dan saya salah satu orang yang termotivasi. Nah, jadi saya sempat lihat di sini ada di setiap beberapa halaman ada quotes ini. Nah, ini maksudnya kenapa hadir quotes di setiap halaman? Saya ingin menghadirkan pengalaman membaca yang menyenangkan, yang membuat betah. Cuma saya nggak tahu ya apakah tulisan saya bagus atau tidak, gitu. Saya hanya sekedar menulis begitu. Dan saya ambil quotesnya itu adalah yang saya anggap ini sepertinya bermanfaat, ini sepertinya bisa jadi nasihat untuk diri saya sendiri ataupun bisa jadi nasihat untuk orang lain.
maka dibikin tiap beberapa halaman itu ada quotes-nya, ya. ada quotes-nya. Jadi bisa menyenangkan si pembaca, karena memang terus saya pribadi juga senang membacanya, karena ketika kita lagi serius kemudian di halaman selanjutnya ada quotes, menenangkan jiwa lagi ya. Masya Allah, luar biasa. Nah, Kabil dari segi covernya Kabil ya, ini Kabil desain sendiri atau gimana Kabil? Jadi untuk cover ini yang desain khusus teman saya. Ya. Itu luar biasa, namanya Akhi Muhammad Nur, saya biasa manggilnya Akhi Tampan. Oh luar biasa. Akhi Tampan ya, terima kasih Akhi Tampan ya. Muhammad Nur, beliau yang desain covernya, tapi saya bikin sketsanya, beliau yang desainkan, dan desain ilustrasi isi saya sendiri. Soalnya kalau diserahkan kepada penerbit langsung, saya jadi tidak sesuai ekspektasi. Nanti saya pengennya bukunya begini, tapi penerbit bukunya begini, kayak sama dengan di buku pertama. Buku pertama itu saya angkat tangan, saya serahkan semua pada penerbit, mulai dari desain, sampul, sampai ilustrasi isi semuanya diserahkan sama penerbit. Akhirnya ya tidak sesuai dengan ekspektasi saya gitu. Saya kan suka lihat banyak buku, jadi tahu lah bagaimana cara membaca buku dengan menyenangkan. Karena sudah memiliki pengalaman di buku pertama, nah setelah penerbit di buku kedua ini sudah punya perbaikan-perbaikan lah ya. Makanya di buku pertama itu bisa disebut bukunya limited edition, karena hanya dicetak terbatas dan tidak akan dicetak lagi. Kecuali dengan sampul yang baru, ilustrasi isi yang baru, dan ditarik beberapa tulisan di dalamnya untuk menekan harga, karena di penerbit pertama itu lumayan tinggi harganya. Nah, tadi mengenai penerbit kami, berapa lama mendapatkan izin penerbit ini? Jadi tergantung kita mau terbitkan di mana. Kita mau terbitkan di penerbit mayor atau kita mau terbitkan di penerbit independen. Jadi kalau masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kalau mau di penerbit mayor, nama kita mudah terkenal, kemudian semuanya diurus sama penerbit, dari mulai desain, ilustrasi isi, sampai cetak, bahkan penjualan dan promosinya semua diserahkan sama penerbit, dilaksanakan sama penerbit. Nah, tapi ada yang harus kita perjuangkan di situ. Yang kita perjuangkan adalah persoalan kesabaran. Apakah naskah kita akan diterima oleh penerbit atau tidak? Dan itu butuh seleksi naskah. Tidak semua naskah akan diterima oleh penerbit mayor. Nah, karena mereka hanya menerbitkan naskah-naskah yang bisa jadi bestseller, karena mereka juga cari keuntungan. Betul. Nah, gitu. Jadi sebenarnya buku ini bisa lebih tebal, tebalnya itu bisa 2 kali lipat dari buku ini. Cuman setelah melalui tahap seleksi mungkin ya? Atau enggak. Jadi saya terbitnya di penerbit indie. Bukan penerbit mayor. Saya terbitnya di penerbit independen. Jadi buku ini sebenarnya bisa lebih tebal lagi dari ini. Cuma karena tidak sabaran, pengen segera terbit daripada tunggu di penerbit mayor lama seleksinya, sudah cetak sendiri saja. Jadi semua desain, ilustrasi isi, pembayaran ISBN, pembayaran cetak, transport, promosi dilakukan dengan sendiri ya, independen ya. Dilakukan dengan independen sendiri dia. Dan prosesnya itu kurang lebih sebulan, tergantung penerbit ya, tergantung penerbitnya. Kalau penerbit saya itu ISBN-nya itu 2 pekan, cetaknya 2 pekan. Berarti dalam kurun waktu 1 bulan itu sudah tercetak ya? Sudah tercetak. Sampai saat ini sudah berapa cetakan? Maksudnya ini masih cetakan pertama. Rencana kita insya Allah bulan ini akan cetakan kedua. Amin. Karena kemarin cuma pesannya beberapa ratus saja kan. Karena di ini kan cuma beberapa puluh dulu. Yang pertama ini pertama cuma beberapa puluh. Karena ya namanya masih baru. Betul. Namanya masih baru gitu. Nah, saya juga tertarik untuk menanyakan proses Kabil dalam memulai karya ini ya. Mulai dari, kita tahu kan namanya memulai itu bukan hal yang mudah sebenarnya. Ibaratkan seperti sepeda, dayungan pertama keras dan dayungan selanjutnya itu semakin lama semakin pelan ya, semakin halus ya. Nah, apa saja yang Kabil rasakan dan mungkin ada hambatan-hambatan yang Kabil temukan dalam proses mulai dari buku pertama sampai dengan adanya buku kedua ini? Saya percaya dengan perkataan ulama, manja sahlah zahaba sahlah. Siapa yang mendapatkan sesuatu dengan mudah, maka dia akan lebih mudah lepas darinya. Jadi saya berjuang untuk bisa
menjadi seorang penyusun buku gitu. Caranya adalah banyak membaca, kemudian banyak merenung, kemudian juga banyak menjelajah, bertemu dengan orang baru, memekakan telinga untuk mendengar cerita-cerita orang. Saya suka berdiskusi dengan orang-orang tua, orang-orang yang lebih berpengalaman, yang sudah kehidupannya sudah merasakan bagaimana betul-betul jalannya kehidupan itu, dan itu semua akan menampilkan inspirasi-inspirasi. Dan tidak mudah kalau susun buku itu, bisa jujur lebih mudah daripada susun skripsi ya, karena tidak ada pengujinya. Karena tidak ada pengujinya, kita bisa susun lebih tenang ya. Iya, kita bisa susun sesuka hati kita, gitu, susun buku. Cuman kalau dibikin mudah, maka cepat hilangnya begitu. Cepat hilangnya. Sesuatu yang mudah kita dapatkan akan mudah juga hilang. Nah, maka lebih harus berjuang, lebih banyak berkomunikasi dengan otak dan hati kita sendiri, kemudian bisa menulis. Nah, jadi sebenarnya kalau mau bikin tulisan yang paling mudah itu adalah antologi atau kumpulan-kumpulan. Kebanyakan teman-teman itu menulis kumpulan puisi atau kumpulan antologi cerita pendek. Nah, itu bisa. Kata-kata yang hiasan seperti itu ya. Hiasan bisa. Kayak buku renung-renung itu adalah antologi sajak-sajak perenungan. Jadi di dalamnya itu adalah kumpulan-kumpulan perenungan di perjalanan rasa saya sekitar 5 tahun terakhir. Berarti 2 buku ini betul-betul memang based on experience dari Kabil sendiri ya. Ya, kita harapkan nanti ke depan Kabil bisa menghasilkan buku-buku yang pokoknya buku yang lebih mantap lagi ya. Ini kira gitu ya. Nah, mungkin terakhir Kabil dari saya, untuk mendapatkan buku ini bagaimana caranya Kabil? Jadi buku sekarang di rumah itu masih sementara ada di rumah, jadi ready-nya di rumah. Kita belum jualan via marketplace, mungkin sadar sih diri ya, awareness-nya diri sendiri. Tapi insya Allah kedepannya akan kesana setelah buku ketiga rilis. Ini buku ketiga sudah ada, naskahnya sudah selesai, covernya sudah selesai, desainnya. Alhamdulillah untuk covernya saya desain sendiri. Kemudian tinggal ilustrasi isinya yang belum selesai. Kalau sudah selesai ilustrasi isi, insya Allah siap untuk di pre-order dan dicetak. Baik, berarti memang kita tinggal menunggu waktu. Hasil karya-karya dari Kabil ini akan segera dikomersilkan ya. Dan teman-teman bisa menghubungi langsung ke Kabil jika ingin buku ini. Dan tadi sudah di-mention juga bahwa akan hadir buku ketiga. Jadi insya Allah kita doakan sama-sama, semoga karya-karya beliau bisa menginspirasi kita semua. Begitu ya Kabil ya? Ya. Luar biasa. Nah, saya pikir cukup untuk diskusi kali ini. Terima kasih Kabil sudah meluangkan waktunya hadir di studio Palu Fitgram. Nah, saya juga berterima kasih kepada rekan saya, teman-teman di Palu Fitgram yang telah menyediakan tempat untuk kami berdiskusi yang tujuannya tidak lain tidak bukan untuk berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, dan semoga juga bisa menginspirasi teman-teman semua untuk melahirkan karya-karya terbaik, melahirkan hal-hal yang baik agar bisa berguna dan bermanfaat untuk orang lain. Boleh nama sedikit? Silakan. Untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, saya berharap mohon doanya untuk diri saya dan diri semua orang, atau saya pribadi, untuk dikuatkan hatinya. Karena jujur sejak bukunya datang sampai saat ini rasanya sesak terus begitu. Sesak terus, takut dengan popularitas, takut dengan keterkenalan gitu. Jadi saya berharap doanya teman-teman semoga diluruskan niatnya, dikuatkan lagi dengan puji-pujian orang, karena puji-pujian orang itu rasanya kayak menusuk-nusuk begitu ya hati. Rasanya menusuk. Nah, itu saja. Itu saja Jadi ibaratkan semakin tinggi pohon maka badai juga semakin kuat menghantam ya. Kita doakan sama-sama semoga Kabil bisa tetap konsisten dengan karya-karyanya yang tulus untuk berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Saya pikir cukup, dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya, like dan komen jika teman-teman memiliki pertanyaan dan ingin memberikan masukan dan saran. Dan sampai ketemu di video-video saya selanjutnya, tentunya bersama milenial yang menginspirasi. Bye bye. Assalamualaikum.